Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka tidak merubah janjinya. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa HSS TV, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara Tausiah Gemar Ramadan. Berbeda dari 2 hari sebelumnya dengan menghadirkan guru kita, hari ini kita kedatangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Dr. Arif Kun Muhandis, yang sudah bersama kami hari ini di sini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini di edisi ketiga Ramadan 1444 Hijriah, Dokter Arif akan membahas materi tentang panduan sehat menu buka puasa dan sahur. Gimana nih dokter? Apakah sudah siap? Siap. Iya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemirsa HSS TV, saya Dr. Arif Kun Muhandis kali ini akan memberikan sedikit materi tentang menu sehat buka puasa dan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tidak terasa kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini, di mana kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa, yaitu menahan makan, minum, dan segala yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Dalam menjalankan ibadah puasa, tentu saja kita ingin selalu sehat, walaupun tidak makan dan minum selama lebih dari 12 jam. Bagaimana agar tubuh kita tetap sehat dan kuat dalam menjalani ibadah puasa? Tentu saja ini berhubungan dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi pada saat puasa dan sahur. Berikut ini ada beberapa tips untuk kita menjalankan dan ibadah sahur dan buka puasa. Untuk sahur, itu yang pertama, minum air dengan jumlah yang cukup. Ya, kita minimal minum air dalam sehari itu minimal 8 gelas. Jadi bisa untuk bulan puasa bisa kita bagi 2 gelas pada saat sahur, yaitu pada saat kita bangun tidur dan pada saat kita makan sahur. Lalu nanti kemudian 4 gelas pada saat malam hari, ya mungkin 2 gelas pada saat kita berbuka puasa, pada saat berbuka dan makan malam, lalu 1 gelas pada saat setelah sembahyang Isya dan Tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur. Dan 2 gelas sebelum tidur, 2 gelas pada saat buka puasa, 4 gelas pada saat malam, dan 2 gelas pada saat sahur. Lalu yang kedua, makan dengan makanan porsi yang tepat, sesuai dengan isi piringku, yaitu dalam 1 piring setengahnya itu bisa kita bagi menjadi 2/3 dari setengah piring itu dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, 1/3 dengan buah-buahan, lalu setengah piring lainnya 2/3 dengan makanan pokok dan 1/3 dengan lauk pauk, ya, untuk menjamin kebutuhan gizi yang seimbang. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin dan mineral yang cukup. Lalu berikutnya rutin berolahraga. Jadi siapa bilang bahwa berpuasa itu kita tidak boleh berolahraga? Untuk berolahraga ya mungkin tidak seberat untuk hari-hari di luar kita berpuasa. Jadi untuk pagi mungkin bisa olahraga ringan, berjalan santai, jogging, atau bersepeda ringan. Untuk yang lebih berat bisa pada 30 menit sebelum berbuka puasa. Jadi walaupun kita berpuasa tetap masih bisa berolahraga. Kemudian yang berikutnya cukup tidur. Cukup tidur, jadi kita berpuasa tetap istirahat harus cukup. Jadi malam bisa jangan terlalu malam begadang. Jadi mungkin kita percepat tidur setelah Isya. Kalau tidak ada yang dikerjakan bisa langsung tidur, bangun subuh. Setelah bangun untuk makan sahur, setelah makan sahur mungkin kalau misalnya ada waktu mau tidur dipersilahkan. Nah, lalu siang juga disempatkan untuk tidur siang, supaya kita tetap terjaga kondisi kita fit dan prima. Sedangkan sekarang untuk makanan-makanan yang dianjurkan untuk sahur, yaitu tadi pada isi piringku tadi, ya makanan
sedapat mungkin jangan yang digoreng. Jangan yang digoreng. Jadi usahakan makanan yang direbus atau sayur-sayuran yang kalaupun digoreng itu cuma dengan minyak sedikit, misalnya ditumis. Nah, jadi nasi, misalnya sayur-sayuran, protein pun juga kita kalau bisa jangan digoreng. Nah, telur yang paling bagus telur, misalnya ikan-ikanan bisa dipanggang atau direbus. Ikan, lalu ayam terutama dada. Kita tetap walaupun kita berpuasa jangan berlebihan. Jadi selain itu pada saat sahur kurangi makanan-makanan yang terlalu asin, mengandung kadar natrium tinggi, soalnya untuk mengurangi kita haus pada siang harinya. Untuk buka puasa itu dianjurkan makan makanan dengan kadar gula dan air yang cukup. Jadi contohnya dari Nabi sendiri menganjurkan kita berbuka puasa dengan kurma dan air. Jadi kurma itu mengandung kadar gula yang cukup dengan vitamin dan mineral yang cukup. Mungkin bisa kalau dari Nabi menganjurkan ganjil, jadi kita 1 atau 3 butir kurma. Lalu kemudian air putih. Atau bisa juga dengan buah-buahan, misalnya mengandung kadar air tinggi, misalnya semangka, belewah, jeruk, boleh. Pisang bisa juga. Tetapi pada saat buka puasa kita jangan makan makanan dengan berlebihan dulu. Jadi makan makanan secukupnya untuk berbuka puasa, lalu sholat maghrib dulu. Jadi dari buka puasa sampai makan besarnya minimal 20 menit, sekitar 20 menit untuk supaya lambung kita tuh tidak kaget. Nah, tidak kaget setelah seharian perut kita kosong, tiba-tiba makan banyak. Nah, itu akan membuat kita begah, kembung, dan tidak enak perut, sehingga kita tidak bisa menjalankan ibadah sholat isya dan tarawih dengan baik. Jadi sebaiknya makan porsi yang cukup aja dulu untuk buka puasa, mungkin kurma atau air dan buah sedikit, lalu kita sholat maghrib, lalu kemudian setelah itu baru kita makan besar. Usahakan juga gorengan atau makanan yang berminyak itu dihindari pada saat buka puasa. Soalnya itu tadi, salah satunya membuat perut tidak enak karena minyak dan lemak itu salah satu bahan makanan yang agak susah dicerna dengan cepat. Jadi membuat kita tidak enak di pencernaan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Makasih dokter. Tadi kan dikatakan kalau misalkan gorengan berminyak itu kan dihindari. Nah, kalau kita kan terbiasa, kebanyakan orang nih terbiasa minum kopi setiap harinya. Amankah minum kopi itu saat makan sahur atau berbuka puasa untuk kesehatan? Nah, sebenarnya kalau kopi itu kalau bisa dihindari terutama pada saat makan sahur. Tapi malam juga memang dihindari karena apa? Kopi itu mengandung kafein dan juga itu membuat diuretik. Jadi membuat kita jadi sering kencing. Sehingga kalau kita puasa dimulai minum kopi, lalu kita siang banyak kencing, lalu kita akan cenderung dehidrasi, sehingga jadi waktu kita siang pada saat puasa, jadi kita malah jadi lemes, tidak
bisa lebih produktif untuk melakukan kegiatan. Dan untuk di malam hari, kopi juga membuat kita jadi lebih terjaga, jadi agak susah tidur. Sedangkan kita perlu istirahat yang cukup untuk fit dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari walaupun untuk ibadah yang lainnya. Jadi sedapat mungkin dihindari untuk meminum kopi. Oh iya. Selain itu dokter, untuk buka puasa ataupun makan sahur nih, kita kan dianjurkan makan buah. Okay. Nah, buah apa saja yang baik dikonsumsi? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, buah-buahan yang kita cocok untuk dikonsumsi untuk berbuka puasa itu buah-buahan yang mengandung kadar air dan kadar gula yang cukup. Ya, itu tadi yang kadar air dan kadar gula yang cukup, misalnya kurma atau semangka, belewah, stroberi, jeruk. Nah, pokoknya itu yang mengandung air dan gula yang cukup. Ya, jadi kita yang setelah buka puasa dapat memenuhi kadar kebutuhan gula yang segera dapat dipakai untuk meningkatkan kadar gula darah kita setelah berpuasa, setelah sekitar 12 jaman. Pertanyaan terakhir nih dokter. Okay. Ketika sahur tuh kan kita perlu banyak makan untuk bekal puasa esok hari supaya nggak lemes katanya gitu. Bagaimana kalau misalkan pada saat sahur kita terlalu banyak makan atau berlebihan? Apakah itu aman bagi kesehatan kita? Nah, tetap untuk makan kita jangan berlebihan. Justru kalau kita makan berlebihan malah membuat kita jadi malah mengantuk, malah menjadi lemas karena terlalu banyak kadar gula atau ya kadar gula yang kita makan, sehingga kadang-kadang perut jadi begah dan tidak enak jadi karena terlalu kenyang. Malah jadi aktivitas tidak terlalu baik kalau kita terlalu banyak makan dan kekenyangan. Oh, jadi tidak baik ya dokter ya? Enggak. Terima kasih dokter atas penjelasan tentang panduan sehat menu buka puasa dan sahur tadi. Jadi intinya tadi adalah untuk menu buka puasa dan sahur itu adalah isi piringko ya bahasanya ya. Iya. Ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran dan juga makanan pokok. Iya. Baik pemirsa SSTV, demikian tadi kita telah menyimak bersama materi yang disampaikan oleh Dr. Arif Kun Muhandis tentang panduan sehat menu buka puasa dan sahur. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di edisi Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Adelina bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.